Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimakumullah, mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita masih bisa hadir ke masjid untuk sholat berjamaah dan mengikuti kajian rutin dalam keadaan sehat walafiat. Semoga hadir kita ke masjid malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah saat ini kita masih dipertemukan dengan tahun 2024. Kata Nabi SAW, orang yang beruntung itu adalah orang yang apabila hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, itu adalah orang yang terbaik. Maka malam hari ini kita sambil menunggu ya, laptop saya belum nyala, kita akan membahas tentang memahami makna hidup agar hidup kita lebih bermakna. Jadi kita memahami makna hidup agar hidup kita bermakna. Bapak Ibu yang berbahagia, perjalanan yang tidak terasa itu perjalanan hidup. Sekali lagi, perjalanan yang tidak terasa itu perjalanan hidup. Kalau perjalanan fisik itu terasa nggih. Bapak Ibu yang rumahnya jauh datang ke sini itu terasa. Apalagi sudah jauh, macet, hujan, itu sangat terasa, sangat terasa. Tapi bagi Bapak Ibu yang rumahnya dekat, yang nggak terasa, ya nggak terasa. Saking nggak terasanya, kadang-kadang kita menganggap enteng karena rumahnya dekat. Gak popo rumahnya dekat, Bu, sudah adzan maghrib, gak popo durung komat ya. Bu, wis komat gak popo, paling yo nggak telat ya. Nah gitu Bapak Ibu ya. Itu saking menyepelekan terhadap atau menganggap remeh daripada karena merasa lebih dekat. Maka sering kita melihat nih, orang yang rumahnya jauh itu datangnya lebih dulu dibandingkan yang rumahnya dekat. Kan aneh nih, seharusnya kan yang rumahnya dekat itu lebih dahulu hadir dibandingkan dengan yang rumahnya jauh. Kalau ada pertanyaan kok telat, iya rumah saya kan jauh. Sekarang yang dekat kok telat, kan nggak lucu kalau menjawab iya karena rumah saya dekat. Bapak Ibu bahagia, nanti akan saya tayangkan sebuah video yang menggambarkan bahwa perjalanan hidup manusia itu begitu cepat. Saking cepatnya gini ya, kita sering mendengar kata-kata atau kata tahu-tahu. Tahu-tahu
atau tidak merasa atau tidak terasa ya, tidak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki tahun 2024. Tidak terasa ya, tidak terasa besok itu sudah hari Senin lagi gitu ya. Sudah hari Senin lagi. Itu karena perjalanan hidup itu tidak terasa tadi ya, tidak terasa. Ini alhamdulillah sudah membuka. Juga kita sering kadang-kadang itu kaget, ternyata anak kita itu sudah besar-besar. Nah, tidak terasa usia kita sudah 32. Bapak Ibu, umur saya itu sudah 32 Bapak Ibu. Pirsa nggih 32 nih. 30-nya berapa Bapak Ibu? 30-nya berapa? Loh, kok harus jawab. 30-nya 2. Jadi berapa kalau 30-nya 2 berapa? 60. Mau aku 60 aja kan enggak, kan sungkan ya. Sehingga mengatakan umur saya 32. Karena 30-nya 2. Jadi sama dengan 60. Ini yang kita bahas malam hari ini, mencari makna hidup agar lebih bermakna. Baik, sebelum ke situ akan saya ini putarkan Bapak Ibu bahwa perjalanan yang tidak terasa itu adalah perjalanan hidup. Sebentar ya. Jadi yang cepat itu perjalanan hidup, tapi kalau perjalanan laptop ini agak lama karena sudah jadul ya. Nah, coba jenengan pirsani perjalanan hidup ini ya. Ini ternyata ada musiknya tapi nggak terdengar. Lihat di depan Bapak Ibu. Tadinya anak-anak ya, sekarang sudah berkembang. Tadinya bayi, sekarang sudah berkembang menjadi anak-anak yang lucu. Nah, sekarang sudah menjadi anak-anak. Begitu cepat ya, begitu cepat ini perjalanan hidup manusia. Nah, sekarang sudah kelihatan agak dewasa ya, sudah agak dewasa. Ini perjalanan hidup manusia cepat. Nah, sekarang sudah lebih dewasa lagi. Berapa lama tadi Bapak Ibu ya? Dari anak-anak sekarang sudah remaja, sekarang sudah dewasa. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, nah ini sudah menginjak tua. Anaknya sudah besar-besar, sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Anaknya sudah besar-besar. Ini sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Rambutnya sudah mulai. Nah, kalau sudah kebanyakan uang ya, pirsa nggih, kakean duit niku, songgo uang.
Saking banyaknya kan disonggo gini ya. Ini namanya songgo uang. Nah, sudah tadi kemana yang sudah remaja tadi? Wajahnya sudah kelihatan keriput, Pak Ibu. 60 70 ya, kadang 90 ini. Cepat nggih perjalanan hidup manusia itu. Nah, sudah pasrah tangannya. Posisi tangannya sudah pasrah. Ya, berakhir kan Bapak Ibu. Tadinya anak-anak seperti ini, yang seperti ini akhirnya juga tua. Tapi alhamdulillah yang bisa sampai tua, karena tidak sedikit yang tidak mencapai usia tua. Nah, sekarang kita kembali ke sini lagi. Mengapa kita perlu memahami tentang makna hidup? Karena orang yang salah dalam pemahaman terhadap hidup akan kelihatan hidupnya itu salah. Perjalanan hidupnya itu salah, artinya tidak benar. Yang kedua, orang yang bisa memahami tentang makna hidup itu perlu diketahui bahwa hidup di dunia ini menentukan terhadap hidup di akhirat. Hidup di dunia ini, mengapa kita perlu memahami makna hidup? Karena hidup di dunia ini sangat menentukan terhadap kehidupan di akhirat. Kalau Bapak Ibu ingin tahu seperti apa hidup kita besok di akhirat, seperti apa kehidupan besok kita di akhirat, maka bisa diketahui dengan cara lihatlah bagaimana kehidupanmu di dunia. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa hidup kita di akhirat, maka jawabannya adalah lihatlah seperti apa kehidupanmu di dunia. Kalau di dunia ini kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, menjadi orang yang membuktikan keimanannya dengan beramal soleh, beramal kebaikan, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan kita di akhirat akan memperoleh kehidupan yang baik, yang mulia. Coba jenengan perhatikan di surat Al-Baqarah, insya Allah ayat yang ke-25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Al-ayah. Allah berfirman begini, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Berilah kabar gembira, berarti kabar yang menggembirakan. Apa kabar yang menggembirakan itu? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu akan ditempatkan di surga. Yang surga itu kata Allah kenikmatannya mengalir sungai-sungai di bawahnya. Siapa tadi Bapak Ibu yang hidupnya memperoleh kenikmatan di surga? Jawabannya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Nah sekarang gini Bapak Ibu, bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita orang yang beriman? Iya. Apakah saat ini kita termasuk orang-orang yang beramal soleh? Iya. Buktinya kita tadi sholat maghrib berjamaah. Malam hari ini kita ngaji. Itu sebagai bukti bahwa kita orang yang beriman dan beramal soleh. Gitu Bapak ya. Jadi kehidupan di dunia ini sangat menentukan kehidupan kita di akhirat. Mari kita pahami apa hidup
menurut Al-Quran itu. Yang pertama ini secara singkat ya, secara singkat inti daripada kehidupan itu adalah hidup adalah ibadah. Mohon dipahami ini. Mengapa kita kok perlu beribadah? Karena menurut Al-Quran hidup itu adalah ibadah. Kalau ada orang yang hidup kok tidak mau beribadah, berarti pemahamannya terhadap hidup itu belum benar. Pemahamannya terhadap pemahaman hidup itu salah, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran. Sehingga manusia sudah diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kok tidak mau beribadah. Kalau ada orang yang hidup di dunia ini, apalagi sudah mengaku dirinya orang Islam, kok tidak mau beribadah, coba jenengan bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kalau jenengan nanti melihat ya, ada kucing. Kalau kucing itu hidup, kan bisa jalan-jalan, Pak Bung. Apa kucing tadi hidup? Iya. Ada kucing yang makan? Ada kucing yang tidur? Ada. Adakah kucing yang sholat berjamaah di masjid? Kok sholat baru masuk saja digusahkan ya, sudah diusir ya. Di Masjid Mutakin ini alhamdulillah ditutup karena AC. Di masjid saya di Melimbing itu, di Mufidah itu ditutup karena takut dimasuki kucing gitu. Jadi ada tulisannya mohon ditutup gitu ya. Harap ditutup itu bukan karena full AC seperti Masjid Mutakin ini, tapi karena ditakutkan nanti dimasuki kucing gitu ya. Nah, kalau orang itu sudah diberi kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi ini, dan Allah itu memerintahkan atau mempunyai tujuan dihidupkannya itu untuk beribadah, kok tidak mau beribadah? Apa bedanya orang itu dengan makhluk yang lainnya? Kan ngoten Bapak Ibu ya. Maka mohon dimaknai bahwa hidup itu adalah ibadah. Nah, sekarang ini dasarnya ini kan jenengan sudah hafal ya, surat Ad-Dariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saya dulu pernah ngaji bersama almarhum Ustadz Husnul Hadi. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, beliau itu bertanya begini, mengapa Allah dalam ayat ini lebih dahulu menyebutkan jin daripada manusia? Bukankah manusia lebih mulia daripada jin? Ya. Kemudian beliau menjelaskan karena Allah lebih dahulu menciptakan jin daripada manusia. Dulu mana Bapak Ibu jin dengan manusia Allah menciptakannya? Dulu jin. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam sebagai manusia pertama, Allah sudah menciptakan jin, Allah sudah menciptakan malaikat. Dan kedua-duanya tinggal di surga. Maka mengapa Allah menyebutkan jin dulu daripada manusia? Seperti surat An-Nas, minal jin nati wan nas. Ya, minal jinnati wan nas. Bapak Ibu bahagia. Nah, sekarang gini. Kalau kita sudah memahami atau diberi pemahaman Al-Qur'an bahwa hidup itu adalah ibadah, maka tugas kita sebagai orang yang beriman dan berpedoman kepada Al-Qur'an, maka hidup kita harus menyelaraskan dengan makna hidup itu. Bagaimana cara menyelaraskan? Ya, caranya adalah
pastikan bahwa semua aktivitas hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu bernilai ibadah. Ngerti Bapak Ibu ya? Karena hidup ini adalah ibadah, maka mohon cara kita menyelaraskan adalah hendaklah semua aktivitas hidup kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidur kita, itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Bagaimana caranya supaya semua aktivitas kita bernilai ibadah? Ada dua cara ini. Yang pertama, selalu meniatkan semua aktivitas kita itu untuk ibadah. Diniatkan. Sama dengan Bapak Ibu, kita ke masjid ini. Ibadah itu pengertian ibadah secara khusus dan secara umum ya. Secara khusus dan secara umum. Artinya ibadah yang dimaksud di sini adalah bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, zakat, haji dan sebagainya, tapi semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah jika memenuhi dua syarat ini. Satu, diniatkan ibadah, dan yang kedua, pastikan semua aktivitas itu adalah sesuai dengan ketentuan ya, ketentuan Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Contohnya Bapak Ibu ya, niatkan. Kalau kita datang ke masjid ini, kita niatkan ibadah, ya Allah saya mau ke masjid beribadah, maka sejak kita melangkahkan kaki keluar rumah sampai nanti pulang lagi sampai di rumah, semuanya bernilai ibadah. Jenengan duduk ini bernilai ibadah, kan sudah diniatkan ibadah. Bahkan jenengan dikasih kotak, jenengan dibuka kotak itu, kemudian diambil makanan, bismillah dimakan, itu bernilai ibadah. Jenengan menyapa temannya itu bernilai ibadah. Ya, jenengan salaman bertemu dengan temannya itu bernilai ibadah karena sudah diniatkan sebagai ibadah. Ngerti Bapak Ibu ya? Jadi jangan lupa setiap aktivitas kita niatkan sebagai ibadah. Contohnya bangun tidur ya, dulu sudah sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana bangun tidur kita supaya bernilai ibadah? Bangun tidur. Jangan seperti nyanyian bangun tidur terus mandi. Ya, tidak lupa menggosok gigi. Gitu. Itu nyanyian. Tapi menurut Islam, ketika kita bangun tidur, duduklah sebentar. Jangan segera berdiri, apalagi yang sudah usia seperti saya tadi 32 tadi ya. Duduk dulu sebentar, kemudian berapa lama duduk kita? Satu, lakukan aktivitas ya, kucek utahi, maksudnya ngucek meripat, menghilangkan rasa kantuk ya, hilangkan rasa kantuk kita dengan cara mengusap-usap mata. Yang kedua, ucapkanlah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Apa sudah selesai? Belum. Lanjutkan dengan membaca surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Terus sampai innaka la tukhliful mi'ad. Nah, baru jenengan berdiri. Ya. Nah, setelah berdiri, bangun tidur itu jangan beraktivitas sebelum kita mencuci kedua tangan kita, apalagi mengambil makanan atau minuman. Karena kata Nabi apa? Setelah kamu bangun tidur, janganlah makan, janganlah minum sebelum mencuci kedua tangan kita. Karena kata Nabi, ketika kamu tidur nggak tahu kemana saja tanganmu semalam itu, ya kan? Kalau jenengan yang gatel kepalanya, kemana tangannya Bapak Ibu? Ke kepala kan, kukur-kukur, ya kan? Kalau yang dicakep nyamuk itu adalah tangannya kan yang
diteblek itu kan tangannya ya. Lah kalau di tempat-tempat yang tersembunyi yang gatel kan bisa ke situ tangannya ya. Nah makanya dicuci dulu baru kemudian kita makan. Terus silahkan dilanjutkan, pokoknya aktivitas kita itu adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, satu, niatkan semua aktivitas kita beribadah. Yang kedua, semua yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan, khususnya ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang tata caranya itu sudah diatur oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Umpamanya sholat. Makanya begini Bapak Ibu, ibadah yang mahdhah ini itu hakikatnya nggak boleh dilakukan kecuali ada perintahnya, kecuali ada tuntunannya. Sholat itu artinya nggak boleh kecuali sholat yang dituntunkan. Wan jangan tanya, Bu, sholat nopo jenengan? Harus pokoknya sholat wes. Kan sholat itu api. Padahal nggak ada tuntunannya. Nggak boleh. Nah jenengan ditanya, Bu, sholat nopo? Oh, tahiyatul masjid. Ada tuntunannya. Sholat napa Bu? Duha. Ada tuntunannya. Sholat napa Bu? Qobliyah duhur. Ada tuntunannya. Ba'diyah maghrib. Ada tuntunannya. Ya. Tapi kalau syukur sholat nggak ada tuntunannya, nggak boleh dilakukan. Itu kalau ibadah mahdhah. Lalu bagaimana dengan ibadah yang ghairu mahdhah, yang bukan ibadah khusus? Kan tadi semua aktivitas supaya bernilai ibadah kan Bapak ya. Itu kalau aktivitas hidup kebalikannya, semuanya itu boleh dilakukan kecuali satu yang nggak boleh dilakukan, yaitu yang dilarang. Yang dilarang. Jenengan boleh nggak ngendiko ngomong? Boleh, silakan ngomong apa saja. Yang nggak boleh satu, yang dilarang. Bisa kan ya? Ngomong tapi kalau bohong kan ya nggak boleh, itu dilarang gitu ya. Ngomong ngerasani ya nggak boleh, itu dilarang. Pokoknya yang nggak boleh hanya satu, yang dilarang. Makan monggo, makan apa saja. Yang nggak boleh dimakan yang dilarang, gitu saja. Apa ya? Duduk silahkan duduk seperti apa saja, yang nggak boleh itu duduk yang dilarang. Atau Bapak bisa tahu bedanya gitu. Bedanya seperti itu. Baik. Sekarang yang kedua Bapak, mari kita pahami yang kedua. Hidup itu adalah ujian. Jadi makna pengertian hidup yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Hidup adalah ibadah. Yang kedua, hidup adalah ujian. Yang bersani di depan, hidup adalah ujian. Makanya gini Bapak, kalau sudah kita paham, oh ternyata hidup itu adalah ujian. Surat Al-Mulk ayat 2. Ini jenengan sudah hafal kan? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hafal kan nggih? Kan sering ada yang kalau membuka atau sebagai pembuka ceramah atau apa itu kan sering mengucapkan alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan mati dan hidup. Allah itu menciptakan mati dan hidup. Apa tujuannya Allah menciptakan mati dan hidup? Untuk menguji kamu. Berarti mati dan hidup itu adalah ujian. Apa hasil ujiannya? Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Siapa yang lebih baik amalnya? Jadi makna hidup adalah ujian. Ujian itu ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan Bapak Ibu. Apakah kalau diuji menyenangkan itu lulus? Belum tentu. Belum tentu. Fir'aun itu diuji oleh Allah dengan kebaikan. Konon katanya Fir'aun itu nggak pernah sakit.
Apakah Fir'aun dengan diberi selalu wasiat itu kemudian bersyukur kepada Allah? Ternyata tidak. Karena Fir'aun tidak bersyukur, maka Fir'aun tidak lulus ujian. Karena itu ya, tidak lulus ujian. Dan Bapak Ibu, mulai dari bangun tidur ya, sampai tidur lagi, itu semuanya ujian loh ya. Kalau kita bangun tidur kok sehat, kita masih diberi kesempatan Allah bangun tidur dalam kondisi sehat. Apa yang diucapkan Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mengapa kok membaca doa itu? Sebagai ungkapan rasa syukur kita lulus ujian. Ya, mengucapkan alhamdulillah. Dan kemudian setelah itu kok kita menemukan sesuatu kesulitan. Nah, kesulitan berarti itu ujian berupa kesulitan. Apa yang harus kita lakukan? Apa Bu? Kalau kita diberi kesulitan oleh Allah, sabar, iya kan? Kalau sabar, kira-kira lulus betul Bu, Bapak Ibu. Kalau kita diberikan ujian Allah berupa kesulitan, kemudian sabar, lulus betul? Lulus. Ya, lulus. Itu ya. Jadi satu, kalau sekarang perhatikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Jangan perhatikan. Walana balwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Coba jangan perhatikan redaksi ayat ini Bapak. Dan kami pasti akan menguji kamu. Pasti Bapak ya. Pasti akan menguji kamu. Kalau ada kata-kata pasti berarti hidup itu adalah ujian. Maka Kiai Haji Zainuddin MZ dulu Pak, hidup itu ujian. Kalau kamu nggak mau diuji, jangan hidup. Karena hidup itu ujian kok. Ya. Kapan manusia nggak diuji ya? Ketika sudah nggak hidup, sudah selesai ujiannya. Jadi selama kita masih hidup, selama itu pula kita akan menghadapi ujian. Karena itu Bapak Ibu, karena hidup ini adalah ujian, maka perhatikan di sini. Jika hidup itu adalah ujian, maka tidak ada cara lain untuk menyelaraskan, menyesuaikan dalam perjalanan hidup kita ini, maka jalanilah hidup itu dengan penuh kesabaran. Nah, penuh dengan kesabaran. Sabar itu berapa huruf Bapak Ibu? Sabar. Berapa huruf? 5. Hanya 5 huruf. Tapi yang 5 itu nggak mudah. Nggak mudah. Betul. Nggak mudah, itu sulit. Maka perlu dilatih. Perlu dilatih. Hidup itu supaya sabar perlu latihan. Perlu ilmunya, perlu latihan agar kita bisa hidup yang sabar. Dan Bapak begitu ya. Sekali lagi, supaya kita sabar, mohon dipahami bahwa hidup itu adalah ujian, dan ujian itu pasti. Ya, pasti. Kenapa Allah menguji? Untuk mengetahui siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Gini Bapak, supaya kita sabar ya, mohon dipahami gini. Orang yang sabar, Allah itu akan memberikan pahala bi ghairi hisab, tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Bapak Ibu, kalau jenengan tadi sholat maghrib berjamaah, sholat berjamaah itu pahalanya berapa? Dilipat gandakan berapa Pak Ibu? 27, pintar, 27. 27 itu bisa dihitung nggak? Bisa dihitung kan? Bisa. Sekarang jenengan kalau sabar itu diberi pahala tidak terhitung. Berarti tidak bisa dihitung. Karena nggak bisa dihitung, sampai malaikat tuh nggak bisa menulis berapa pahalanya. Apa berarti nggak diberi pahala? Diberi. Bisa orang-orang yang pahalanya bi ghairi hisab, tanpa hitungan itu, di akhirat akan dipanggil secara khusus, wahai hamba-hambaku yang pahalanya tanpa hitungan, datanglah ke sini. Maka datanglah orang yang puasa, datanglah orang yang sabar, datanglah orang yang memaafkan, yang pahala-pahalanya tidak terhitung tadi.
Untuk apa? Diberi pahala oleh Allah secara khusus. Nah, itu Bapak Ibu ya. Karena sabar itu hal yang tidak mudah atau sulit, pahalanya juga luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, yang kedua itu apa makna hidup yang kedua? Hidup adalah ujian. Yang kedua ya sudah paham ya. Pertama, hidup itu adalah ibadah, maka kita harus beribadah dan memproyeksikan semua aktivitas itu menjadi ibadah. Yang kedua, hidup itu adalah ujian. Apa ngaji ini bukan ujian? Ujian. Ya, ujian. Ya, duduk geringgingan, ya kan. Ngantuk, kesel, nggak teko kok sungkan. Teko kok ya kesel. Apa yang dikira kesel jenengan kok saya juga kesel Bapak Ibu. Tadi seharian saya beraktivitas mulai pagi sampai sore tadi. Raker, PDF. Malam ini harus ngaji. Tadi pagi subuh selesai kunjung. Yang ngaji seperti ini. Pulang ngaji, ya. Aktivitas bentar di rumah, berangkat lagi aktivitas lagi raker. Sampai berasar. Pulang istirahat sebentar. Apa pulangnya kemudian diam aja? Enggak, wong pekerjaan di rumah numpuk, ya kan? Setrikoan numpuk, ya. Rumah turun kapel. Itu ujian. Padahal hari ini harus ngisi pengajian lagi. Ujian. Jadi hidup itu sawang sinawang Bapak Ibu ya. Sawang sinawang. Sawang sinawang tuh ketoke ini di sawang enak gitu ya. Makanya kita harus sabar. Ya sabar. Yang ketiga Bapak Ibu, mohon dipahami ya. Makna hidup yang ketiga, kehidupan di akhirat itu lebih baik dibandingkan kehidupan di dunia. Mohon diyakini bahwa kehidupan di akhirat kelak itu lebih baik daripada kehidupan di dunia. Saya tanya Bapak Ibu, surga itu adanya di dunia atau di akhirat? Nah, ya, surga yang sebenarnya ya. Di dunia atau di akhirat? Kalau di dunia saya tanya Bapak Ibu, di mana tolong saya ditunjukkan di surga itu di mana kalau di dunianya ada? Ayo, di mana alamatnya? Tolong saya di Sherlock di mana? Biar saya mudah ke tujuan surga itu. Kan nggak ada kan di dunia ini surga. Surga itu baru ada besok di akhirat. Maka kehidupan di dunia itu di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Coba jenengan bersani di dalam surat Ali Imran ayat 14 ya, akhir ayat aja. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik itu namanya apa? Surga. Surga. Saya tanya Bapak Ibu, membandingkan. Apakah di surga besok ada orang yang sakit karena kebanyakan makan jeruan terus kolesterol begitu ada? Adakah besok orang yang sakit mah akut karena kebanyakan makan kecut-kecut gitu? Enggak ada Bapak Ibu. Adakah orang yang tensinya tinggi karena sakit? Enggak ada. Enggak ada Bapak Ibu. Adakah di surga besok orang yang sedih karena mikirkan pinjol gitu? Pinjaman online? Enggak ada. Adakah orang yang sedih mikir no anak sing dua blek bedhi mlekiti gitu? Enggak ada. Sing rumangsa guyu. Enggak ada, enggak ada. Coba sekarang di dunia, adakah orang yang sedih? Enggak ada Pak. Wakeh. Banyak. Ya. Makanya kehidupan di akhirat lebih baik daripada di dunia ini. Maka berbaik-baiklah di dunia ini supaya besok mendapatkan kebaikan di akhirat. Bapak ingin bahagia. Untuk perbandingan gini ya, ketika orang itu dulu masih di rahim ibu ya, itu merasakan bahwa hidup di rahim itu lebih baik, lebih enak daripada di dunia.
Setelah hidup di dunia, loh, di dunia ternyata lebih enak daripada di rahim. Adakah di rahim itu wifi? Adakah di rahim itu yang main game? Nggak ada. Tapi dunia, loh, itu main game semua di belakang itu. Iya kan? Iya, ternyata di maghrib karena di masjid itu ada wifi gratisnya sehingga bisa main game. Iya, itu hidup dunia lebih enak daripada di alam rahim. Coba kalau di rahim lebih enak, mungkin jenengan sudah kembali ke rahim itu. Oh, gak enak di dunia, tak nang rahim is balik meneh. Nggak ada. Besok di alam akhirat juga lebih baik daripada kehidupan di dunia. Jenengan harus yakin loh ya. Coba kalau jenengan, saya tanya Bapak Ibu, adakah tetangga jenengan yang sudah mati balik lagi? Loh, Bu, jenengan bisa kok balik meneh, iya nek kono gak enak. Ya. Sumpek, nggak ada. Itu logikanya saja, logikanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, karena kehidupan di akhirat besok itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Caranya begini, untuk membuktikannya begini. Mari kita prioritaskan kehidupan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia. Artinya kehidupan dunia itu jangan sampai melupakan akhirat kita ya, jangan sampai melupakan akhirat kita ya, tapi prioritaskan gitu Bapak Ibu, tolong diusahakan, dimaksimalkan gitu loh. Jadi masih ingat nggak pertanyaan saya pada pertemuan sebelumnya 2 bulan yang lalu ya, karena bulan yang lalu saya izin ya. Saya tanya Bapak Ibu, milih mana Bapak Ibu, dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Ayo dijawab Pak Ibu, jenengan pilih mana, dipaksa masuk surga atau sukarela masuk neraka? Gak wani jawab, padahal saya ngerti jawabannya itu. Ya seneng dipaksa masuk surga Pak, sapa sing sukarela masuk neraka? Lu ada Bapak Ibu, ayo Bu ngaji gak wis. Loh, jenengan gak gelem ngaji tuh, suka popo aku tuh, saya suka kok, suka rela masuk neraka. Gak ada Bapak Ibu. Ayo Bu sholat gak tapi sholat-sholatan bah nang neraka bah no. Itu berarti suka rela masuk neraka itu. Nah caranya bagaimana? Orang seperti itu tidak memprioritaskan akhiratnya ya. Karena apa? Nggak pernah ngaji sih. Coba kalau ngaji, oh ternyata makna hidup menurut Al-Quran itu kehidupan di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Maka kita perlu ngaji seperti malam hari ini. Kita perlu memaksa diri. Kesel-kesel titik nggak apa-apa, kesel-kesel akhir juga nggak apa-apa. Yang penting kita ngaji. Atau nggak ya? Dan itu nggih makna yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang terakhir. Dengan pirsani yang terakhir. Dengan menyaksikan tayangan video tadi, Bapak ya, sudah diberikan gambaran bahwa hidup di dunia itu hanya sementara, bukan sementahun ya, sementara. Dilu, nggak lama. Saya tuh nggak merasa Bapak Ibu kalau saya usia sudah 32 tuh nggak merasa. Ngerti kok wis 32 ya. Padahal sepertinya saya belum lama hidup di dunia ini. Kan seperti itu Bapak Ibu. Jenengan ya siapa yang sudah merasa tua? Kan nggak ada itu. Merasa tua tuh karena sudah bolak-balik itu. Penyakit kok antri. Wingi pilek ya waras watu waras mules watu. Terus mau. Itu karena akhirnya itu faktor Bu. Nopo sih usia. Baik Bapak Ibu, jenengan perhatikan di surat Al-Mu'min ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara. Seandainya kita senang di dunia, itu kesenangan hanya sementara. Dan sesungguhnya akhirat itu negeri yang kekal.
Bapak Ibu gini ya, kenapa kok kesenangan yang sementara? Orang tuh kalau senang ya hanya sebentar, ya senang, mau senang makanan, sementara, waktu makan itu saja. Dan dengan senang, ada teman saya itu yang masya Allah karena senang makan, gitu ya, pengen ayam lodo itu yang di Blitar Bapak Ibu, itu pergi ke Blitar hanya pengen ke warung ayam lodo, ya, ayam lodo ya, itu ke Blitar, hanya berdua dengan istrinya, bawa mobil ke Blitar untuk warung Uceng, ya di Blitar ya, ada ayam lodo katanya loh, katanya saya nggak pernah ke sana. Lopo sih neng golek warung neng Blitar, mulai ya luwe meneh. Ya kan, mbok nang lintung apa kok ya. Nggak usah jauh-jauh, yo nggak apa-apa, duit-duit dhewe, mobil-mobil dhewe jarno, kok protes, kayak wong Protestan naik protes. Nah, kalau itu seneng nggak punya, ya sudah, selama itu saja senengnya, setelah itu sudah nggak seneng lagi. Apakah orang itu kemudian 5 hari berturut-turut dikasih ayam lodo itu kemudian merasakan kenikmatan? Belum tentu, belum tentu. Bapak Ibu bahagia. Sampai ada guyonan begini, orang itu akan marah, mana orang itu yang tersinggung, yang gampang marah ketika dikasih makan ikan dengan dikasih makan tempe. Marah mana Bapak Ibu? Tersinggung mana? Orang itu ketika dikasih makan dengan lauk tempe dengan lauk ayam atau daging empal, orang itu mana? Marah yang mana? Tempe, betul Pak ya? Marah tempe ya? Iya. Padahal kalau makan empal kan bisa naik, tensinya naik gitu. Mendino dikasih empal itu, ternyata lebih marah dikasih tempe daripada dikasih daging empal Bapak Ibu. Karena iya, besok hari ini kasih empal, itu kasih tempe, ya kan ya. Ini lagi besok dikasih tahu masih dikasih tempe lagi. Ya, ini ganti kerupuk, masih tempe meneh. Iki bedino tempe ya. Akhirnya marah gara-gara dikasih tempe, karena bedino tempe, makanya marah gitu ya. Jadi bukan karena tensinya, karena bedino ketemu tempe tadi Bapak Ibu ya. Itu guyon ya, guyon saja. Kalau kehidupan dunia itu hanya sementara ya, mohon ini perhatikan, sementara ya, maka cara kita untuk menyesuaikan diri hidup yang sementara di dunia ini, gunakanlah untuk berlomba-lomba berbuat amal kebaikan. Tapi maknanya fastabiqul khairat ya, seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 148 ini. Yang dimaksud fastabiqul khairat di sini bukan hanya dimahami berlomba-lomba berbuat kebaikan, tapi marilah kita berlomba-lomba berbuat yang terbaik. Gitu ya. Bukan sekedar berbuat kebaikan, tapi berbuatlah yang terbaik, yang terbaik. Katanya dulu, saya ulang lagi Bapak ya, sholat berjamaah di masjid itu baik, betul Bapak? Baik kan? Tapi mohon sholatlah berjamaah yang terbaik. Kalau kita datang sholat berjamaah ya, imamnya sudah dapat rakaat yang kedua, itu sudah dinilai, masih dinilai berjamaah enggak? Masih. Sekarang tanyakan, baik mana dengan orang yang tidak terlambat? Baik yang tidak terlambat. Maka sholatlah berjamaah menjadi sholat berjamaah yang terbaik supaya tidak terlambat. Nah, gitu. Contohnya begitu, Baik Bapak Ibu, karena sudah waktunya habis, jadi sekali lagi mari kita pahami makna hidup, bahwa makna hidup yang pertama, hidup itu adalah ibadah. Maka prioritaskan, proyeksikan semua aktivitas kita itu adalah bernilai ibadah. Yang kedua, hidup itu adalah ujian. Maka mari kita jalan hidup itu dengan penuh kesabaran.
Yang ketiga, hidup itu di akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Maka prioritaskan kehidupan di akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan di dunia. Dan yang terakhir, hidup di dunia ini hanya sebentar, sementara. Maka berlomba-lombalah berbuat yang terbaik. Mudah-mudahan dengan memahami itu, kehidupan kita akan lebih baik dibandingkan sebelumnya hingga akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.